Untuk kali ini kita akan ngeulas dari Toyota Rush. Kita akan ngebahas tentang owning experience-nya saja. Mungkin kalau kalian mau ngeliat review itu udah banyak di video-video lain. Jadi kita akan ngebahas tentang kelebihan atau kekurangan, enak atau tidaknya selama ini gue pakai Toyota Rush. Jadi terutama kita akan bahas itu aja. Jadi kalau untuk desainnya itu yang pertama mungkin kita bahas sedikit aja. Kenapa gue milih mobil ini? Jadi kalau untuk desain ini menurut gue paling ganteng ya di kelasnya. Selera sih itu kembali masing-masing. Cuman kalau untuk dibawa sendiri kayak kita nyetir ini lebih oke. Bukan berarti lebih fun to drive. Menurut gue dari segi desain buat anak muda ini lebih keren. Jadi kalau misalkan kita bawa mobil lain kayak misalkan R3 ataupun Expander yang biasa bukan yang cross ya, itu menurut gue lebih kelihatan buat keluarga banget. Tapi kalau ini buat dibawa sendiri itu bagus, lebih kelihatan keren. Tapi kalau kalian milih Expander Cross itu baru lebih keren juga, dan XL7 itu sama lebih keren. Makanya kenapa gue milih ini, karena kalau untuk dibawa sendiri itu lebih ganteng aja sih, selera sih ya. Kita bahas desainnya aja. Jadi kalau menurut gue keren, pasti lampunya udah LED semua, kecuali sen dan fog lamp. Kalau di sini depannya ya gue suka. Ini yang paling gue suka ini dari depan. Dan ini kalau gue milihnya warna putih. Kenapa? Karena kalau warna putih itu menurut gue paling keren ya. Di situ juga ada nih warna hitam. Ini punya saudara. Jadi selera aja sih kalau warna. Tapi kalau gue lebih suka putih karena di sini kan ada overpander juga. Jadi lebih kelihatan aja. Kalau misalkan hitam kan ya hitam semua. Nah kalau bagian sampingnya sih gue suka. Jadi lebih proporsional. Nah ini yang gak gue suka itu desain dari belakangnya. Jadi kayak gini nih, terlihat agak cungkring sih. Ini kita shoot yang warna hitam aja. Agak aneh aja sih, gak balance. Coba mobil ini lebih lebar dikit mungkin belakangnya. Ini agak aneh aja, mirip mobil Leo sih. Tapi kalau dari samping ini bagian favorit gue juga. Terlihat lebih ganteng. Dan warna hitam itu ganteng juga. Tapi kenapa gue lebih milih putih? Ya karena bosen aja warna hitam, kayaknya putih keren kalau buat Toyota Rush. Ini bagian sampingnya nih ganteng banget. Jadi ini kita shoot yang warna hitam dulu. Kalau warna hitam ya kayak begini. Untuk bagian depannya ganteng, gila ganteng. Kalau untuk bagian belakang itu yang gak gue suka. Dan mobil ini ada juga yang gak gue suka lagi, yaitu kurang lebar. Jadi kalau kita bandingin dengan Suzuki R3 itu lebarnya itu di 1730-an. Kalau ini cuman 1695 lebarnya. Dan kalau untuk panjangnya cukup oke lah panjang. Itu panjangnya itu di 4435. Jadi ya lumayan bersaing, cuman kurang lebar aja dibandingin saudaranya. Misalkan bukan saudaranya sih, rivalnya kayak Expander maupun XL7 atau R3 yang baru itu lebih lebar. Jadi dalamnya lebih lega aslinya. Dan kalau kelebihannya sih itu yang gue suka. Secara desain keren. Kemudian ini kita lihat velgnya nih. Ini salah satu kesukaan gue juga. Jadi dia itu udah pakai ring 17. Jadi wow, lebih ganteng aja. Kalau misalkan lawan-lawannya kayak Expander yang biasa gitu ya, yang Ultimate ataupun yang Exit, misalkan yang Suzuki R3 sampai XL7 pun itu masih pakai ring 16. Jadi kalau ini udah ring 17, jadi menurut gua ganteng banget ini. Dan kalau untuk profil bannya ini 215 60 R17. Jadi lumayan tebel. Dan ini rem cakram udah gue suka juga karena udah ventilated, jadi udah pakem banget. Kalau belakang ya masih tromol sih, kayaknya kelas segini nggak ada yang double cakram depan belakang, nggak ada. Ini salah satu kelebihan yang gue suka juga, ini peleknya. Dan kita masuk bagian dalamnya ya, yang kita suka dan nggak suka. Ini hanya pengalaman aja sih. Tapi kita kali ini nggak akan jalan karena mobilnya keluar susah. Jadi kita lihat bagian dalamnya aja. Kita nyalain dulu aja. Kita nyalain AC-nya biar nggak panas. Nah, untuk yang kedua yang udah gua suka, kalau tadi kan suka mulu, yang udah gua suka
Ini MID-nya ini, aduh, terlihat biasa banget, kuno. Kalau menurut gue ya kuno lah, harus jujur. Jadi mirip-mirip sama Avanza atau Rush yang dulu, cuman bedanya itu dikasih warna aja tuh bagian display. Displaynya juga belum full TFT ya, jadi masih biasa aja. Harusnya sih displaynya ini dibikin kayak expander, lebih keren. Kalau di sini kita lihat dulu ada apa aja. Jadi ada average, rata-rata konsumsi bahan bakar, kemudian ada jarak tempuh berapa kilo lagi yang akan habis bensinnya, dan yang kedua ini odometer trip A, trip B, kemudian di sini ada temperatur scene, kemudian di sini real time BBM. Jadi hanya itu aja sih. Yang bagian gua suka ya pasti ini sih, engine start stop, kemudian ada stability control, terus bagian setir, desain setirnya sih aduh biasa banget ya. Ini ada volume, mode ya buat geser-geser lah, telepon standar. Sayangnya dia belum ada cruise control, jadi pemainnya baru ada satu, yaitu Expander yang tipe termahal Ultimate maupun Expander Cross. Kedua, head unit. Kalau menurut gue head unitnya udah cukup canggih dibanding Expander yang baru keluar. Maksudnya bukan yang baru keluar 2020, yang sebelum-sebelumnya. Karena di sini udah ada, jangan bahas radio lah, itu mah udah banyak di mobil. Intinya pas, jadi kalian bisa mirroring lewat smartphone kalian. Kemudian ada web link, itu paling penting, dan ini audionya menurut gua bagus. Dibandingkan Expander pun ini kalau treble dan bassnya dimentokin itu lebih berasa. Tapi kalau kalian kurang ngebass, itu bisa ditambah subwoofer lagi, pasang aja itu aja. Head unit nggak perlu diganti, jadi biar lebih ngebass. Dan yang gue suka itu mungkin dari desain AC ya. Kita lihat detailnya aja dulu. Ini bagus sih, cukup bagus. Ada chrome-nya, dan gue suka juga nih desain yang kayak gini nih. Emang sih kata orang-orang kayak LCGC, cuman kalau kita lihat mobil Cina yang terbaru itu apa ya namanya ya? Yang dari Inggris itu Morris Garage ya, itu dia yang baru keluar itu, yang termahal itu kayak begini juga sih, cuman dia lebih ganteng aja. Ini ada metal brush. Nah, kita lihat desain dashboardnya. Kalau dashboardnya itu menurut gua biasa banget sih, nggak ada aneh-aneh. Terkesan buru-buru juga kali ya. Desainnya biasa aja, lebih bagus Expander sih menurut gua. Tapi kalau untuk materialnya ini lebih solid sih dibanding Expander, karena kalau Expander tuh ditekan agak melesat gitu dikit. Desainnya sih oke, cuman ya biasa aja, nggak ada yang spesial banget. Dan gue suka sama pemilihan bahannya, karena ini pertama kali di kelasnya itu yang ada soft touch. Padahal ini bukan soft touch asli, dilapisin kulit aja, tapi keren sih. Pemilihan warnanya bagus. Cuman di sini kenapa harus warna krem juga? Karena kan cepet kotor sih. Ini Rush, ada tulisannya di sini, piano black tulisnya. Nah, ini yang bagian gue suka sama nggak suka. Jadi bagian AC-nya itu bagus, sudah digital. Ya ada pengaturan arah kecepatan angin. Kemudian di sini ada AC, temperatur panas atau dingin. Yang ketiga, pengaturannya udah digital. Padahal di sini ada arah semburan, ada gambarnya. Tapi kenapa arah semburannya kagak ada? Jadi ya biasa banget sih. Kemudian yang nggak gue suka, banyak juga sih yang nggak gue suka. Transmisinya sih oke, konvensional. Cuman desainnya aduh biasa banget dashboardnya. Ini metal brush sudah bagus, cuman ini kenapa masih pakai plastik yang warnanya gini ya? Kalau saran gue sih piano black aja. Rem tangan masih pakai otot. Nah, di sini bagian armrest console box ini bisa dibuka. Lumayan lah, walaupun gak gede, cukup. Tapi dia udah dilapisin kulit. Nah, di sini kalau untuk yang bagian gak gue suka itu aja mungkin. Kemudian kalau di sini ini kalau bagian kabinnya sih nggak terlalu gede banget sih, cuman cukup lah kalau buat keluarga. Kita balikin dulu. Ini kalau bagian belakangnya.
Kalau menurut gue sih lebih lega Xpander karena dia leather frame, jadi keunggulannya ya mungkin buat segala medan lebih siap, dan lebih siap juga dinaikin 7 orang. Satu lagi yang gak gue suka, kalau di sini suspensinya itu keras, tapi nggak keras-keras banget, bisa dinikmatin dikit lah. Tapi kalau dibandingkan Xpander itu jauh lebih empuk. Mungkin R3 yang baru itu jauh lebih empuk juga, tapi paling nomor 1 empuk ya Xpander. Ini tengah-tengah, lebih kerasan Mobilio sedikit. Gue kira naik keras ini rasanya sama Avanza ya, karena gue sebelumnya mobil Avanza juga yang Veloz kemarin. Mungkin ada sedikit perbedaan, ini jauh lebih empuk sedikit, kecuali Avanza yang facelift yang udah LED itu gue nggak tahu, katanya sih ada perubahan teknis di kaki-kaki termasuk suspensi. Jadi kalau untuk suspensi ini lumayan keras, jadi minimal kalian bawa penumpang lah 5 orang sama kita nyetir, jadi 5 orang itu baru lebih pas. Apalagi kalau kita naik 6 orang itu suspensinya akan lebih empuk, jadi lebih pas. Ya mungkin itu aja sih kelebihan dan kekurangannya. Yang kedua mungkin bensin ya, bensin cukup irit, tapi banyak yang lebih irit lagi kayak R3 ataupun Avanza. Mungkin karena ini pakai mesin Avanza yang Veloz, jadi ya badannya lebih gede, mobilnya lebih panjang, lebih lebar ya, jadi ya begitu, lebih boros sedikit. Mungkin beda 1 liter kali ya. Kalau misalkan Avanza mungkin dapat 13-14, ini dapat 12 liter di dalam kota. Serta kalau untuk di tol kecepatan 90 rata-rata sih gua dapat 16 km per liter. Jadi ya mungkin itu aja sih yang gak gue suka. Oh ya, kalau di sini ada yang gue suka juga dari sunvisornya. Ini di sini kalau kita buka nih, ini ada kaca juga dan ada lampunya. Sama kayak yang di sini juga ada kaca, ada lampunya juga. Kemudian di sini bagus juga nih, ada tempat kacamata. Jadi ya bagus. Lampunya kayak begini, ada 2 lampu baca. Dan ini spionnya udah DN Night View, jadi udah bisa dicek walaupun masih manual. Ya mungkin itu aja sih. Yang gak gue suka apa ya, mungkin karena cc nya 1500 jadi agak lemot aja sih, kurang tenaga. Kalau dari Toyota Rush ya kurang lah. Cuman itu aja sih mungkin. Ya mungkin itu aja, sekian.